menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Pada siang hari ini kami boleh berada di tempat ini dalam rangka kami acara launching Sikper di Badan Pengelola Kawasan Perbatasan secara umum di Kabupaten Kerom. Kami bersyukur Engkau mengantar kami satu persatu dari tempat kami masing-masing ke tempat ini untuk kami boleh bersama-sama ikut dalam acara ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kerom, yang terhormat Pak Ketua DPR, yang terhormat Bapak Ketua Komisi A yang mewakili, yang saya hormati dan yang saya banggakan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom. Saya hanya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Sikper ini berawal dari pergumulan hati saya, Pak. Ketika saya pertama dilantik, kemudian saya melanggar di kementerian, terutama di Bappenas. Ketika saya di sana, saya bertanya tentang apakah, bagaimana, kira-kira Bapak tahu tidak tentang Kabupaten Kerom? Mereka tahu, Pak. Kerom itu ada salah satu kabupaten pemecahan pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Tapi bagaimana Kerom seperti apa itu ternyata di sana tidak ada datanya, Pak. Seperti itu. Lalu saya berpikir, kalau saya berjalan-jalan di beberapa kementerian, membawa proposal, membawa TOR dan sebagaimana seperti yang kita lakukan selama ini, hari ini mungkin tidak akan efektif. Sehingga saya berpikir, berbincang-bincang dengan teman-teman dari LK2C, saya punya pikiran seperti ini. Bagaimana? Bisa tidak jabarkan? Saya ingin saudara-saudara di sepanjang perbatasan itu, orang Jakarta, orang dari provinsi itu tidak mesti harus turun ke lapangan. Tapi cukup dia di atas meja, dia tinggal buka saja kondisi di perbatasan itu seperti apa. Kira-kira bisa tidak seperti itu? Nah, inilah jawaban dari pemikiran-pemikiran itu sehingga terbentuknya Sikper. Saudara-saudara yang saya hormati, izin saya menyampaikan juga sedikit berkaitan dengan kegiatan pada hari ini, yakni launching Sikper, Sistem Informasi Kawasan Perbatasan. Saya kira kawasan Wabeger. Jadi Sikper. Saudara-saudara, dalam menyusun program pembangunan di suatu wilayah, tentu dibutuhkan informasi atau data yang akurat hingga pembangunan wilayah tersebut tepat sasaran dan tepat guna sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dalam memenuhi ketersediaan data yang akurat, pemerintah Kabupaten Kerom melalui Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kerom melakukan suatu inovasi berupa penyusunan database sistem informasi kawasan perbatasan yang kita kenal dengan Sikper sebagai langkah untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan pembangunan yang tepat sasaran khususnya di wilayah perbatasan. Saudara-saudara, atas nama pemerintah, izin dan perkenan pula pada kesempatan ini menyampaikan selamat dan menghargai sekaligus terima kasih pada Kaban Kabupaten Kerom, Kaban Perbatasan dan Masnan yang telah membawa nama harum Kabupaten Kerom berkaitan dengan Sikper yang kita bicarakan pada hari ini.
dan ini diakui oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Perbatasan, diakui sebagai suatu inovasi baru yang dapat membantu pembangunan di kawasan perbatasan. Namun demikian, perlu dicatat tadi, ada satu data yang menjadi konsumsi publik, ada juga yang memang silent bahwa itu data yang tidak bisa untuk dikonsumsi publik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Perlu kita ketahui bersama, dalam 1 bulan terakhir kami juga tidak bosan-bosan menyampaikan dalam setiap event, dalam setiap momen, salah satu kelemahan data kita di Kabupaten Karom adalah tentang data kependudukan kita yang belum sepenuhnya terupdate dengan sistem informasi kependudukan yang semestinya. Berapa banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita, jangankan nama KTP saja tidak ada. Padahal KTP itu kan bukan kewajiban penduduk. Yang punya kewajiban membuat KTP itu bukan penduduk atau masyarakat, tapi sejatinya adalah pemerintah yang berkewajiban untuk menjemput bola. You masyarakat di sini ini. Ini loh yang kayak kita. Karena itu masyarakat sebagai objek tapi juga sekaligus subjek pembangunan di Kabupaten Karom masih menjadi PR panjang. Pada waktu yang bersamaan kita kondisi sistem informasi kependudukan yang dengan segala keterbatasan lemot seperti ini juga bagian dari kontribusi yang membuat kita terseok-seok. Juga didukung dengan SDM yang juga belum sepenuhnya seperti dalam daerah-daerah yang lain. Jadi komplitlah penderitaan kita, kira-kira begitu dari sisi itu. Tapi kita tidak berhenti, kita tidak putus asa. Salah satu upaya ini adalah inovasi tambahkan Sikper ini insya Allah akan sangat membantu hingga nanti didukung dengan data primer yang ada oleh kependudukan atau dukcapil kita, mudah-mudahan nanti akan menjadi. Faktanya bahwa Sikper ini menjadi pilot project, faktanya bahwa Sikper ini menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain, tidak hanya untuk wilayah Papua, tapi seluruh Indonesia mengakui bahwa ini adalah patut menjadikan contoh ke depan. Saudara-saudara, kita lanjut dulu. Hal tersebut sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Karom tahun 2021-2035, khususnya pada poin ke-7, yakni percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus. Tujuan dan kegiatan penyusunan database sistem informasi kawasan perbatasan di Kabupaten Karom setidaknya ada 4 yang kita capai nanti. Yang pertama adalah tersedianya data yang valid dan mudah diakses melalui Pusat Informasi Kawasan Perbatasan Kabupaten Karom. Kedua, mendorong terwujudnya penyelarasan dan sinergitas antara kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Karom. Yang ketiga adalah mendorong terwujudnya perencanaan secara tepat sasaran, efektif berdasarkan data-data dan hasil evaluasi yang terukur. Dan keempat adalah mendorong terlaksananya evaluasi dan pengawasan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Karom secara tepat sasaran dengan menggunakan indikator capaian kinerja yang terukur. Manfaat dari penyusunan database informasi kawasan perbatasan setidaknya untuk jangka pendek adalah tersusunnya instrumen evaluasi dan monitoring wilayah perbatasan Kabupaten Karom secara terukur serta disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk jangka menengah adalah terimplementasinya sistem informasi kawasan perbatasan Kabupaten Karom yang dapat diakses secara online oleh seluruh stakeholder dan pemerintah sektor publik. Dan yang jangka panjang adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Hadirin yang saya hormati, inovasi seperti ini akan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karom melalui semua OPD yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing seperti yang telah diawali oleh Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah Kabupaten Karom, hingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan memperoleh hasil yang maksimal hingga kesejahteraan rakyat dapat terus kita upayakan tingkatkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan melindungi kita sekalian. Pada akhirnya
dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, database sistem informasi kawasan perbatasan atau SIPER di Kabupaten Kerom secara resmi saya nyatakan atau dioperasikan dan dalam penggunaannya. Tuhan memberkati semua.